Apa yang terjadi? Saya nggak menyebut saya lagi butuh duit untuk pengiriman. Tiba-tiba saya ditelepon oleh bosnya JNE. Butuh mobil JNE untuk mengambil buku tersebut. Energi baik itu ketemunya dengan cepat. Dan kalau ada teman-teman tahu saya setiap minggu kirim buku, Januari sampai Juni saya sudah mengirim buku dengan nilai luar biasa lagi. Ketika tahun 2020 pandemi, ibu mertua meninggal 12 Mei, ibu kandung meninggal 12 Juli. Saya diem, plek. Apa yang membuat saya sembuh? Hanya sebuah WA dari Yai Edi yang mengatakan, Kang, tulis buku tentang ibumu. Bayangin gak? Saya lagi gak menulis. Lalu akhirnya kemudian saya mencoba menghidupkan kembali ibu saya dalam bentuk buku. Lahirlah buku. Apa yang bikin saya lebih sembuh? Yai Edi tidak mengatakan royaltinya 10%. Tapi saya bayar semua royaltinya sebelum buku itu laku. Gila nggak? Ketika duit sekian puluh juta tiba di rekening saya bilang sama orang rumah, saya dapat duit sebanyak ini lewat tulisan ini. Loh, belum laku kan? Belum. Ya, siapa yang ngirim? Yai Edi. Ya, Yai Edi ditugaskan oleh Allah untuk menghubungkan kamu dengan ibumu di sana. Makin healing saya, makin sembuh saya untuk yakin bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat kita healing dengan jalan literasi. Makanya saya bilang ini jalur literasi kok. Dan jalur literasi itu salah satunya tidak mendinai fakta-fakta yang ada. Akui saja kalau memang ada. Akui saja bahwa Jorka ada. Akui saja bahwa masih banyak orang buta huruf di Indonesia. Kenapa kita nolak itu? Kalau kita nolak itu kemudian nanti kita nggak akan perhatikan, maka ini akan terjadi. Itu sih yang membuat saya kemudian mengatakan bahwa padahal bukan saya loh yang bikin tema ini. Saya cuma bilang 3 hari saya ingin melatih menulis, tapi kasih saya 1 hari untuk ketemu dengan teman-teman di kafe. Tiba-tiba sudah jadi pamfletnya dan tulisannya literasi dan healing. Aku harus ngomong apa ya? Jadi kalaupun saya ngomong hari ini sebenarnya proses healing saya terhadap pamflet yang saya tidak tahu maknanya apa. Bagi saya healing itu. Bagaimana kita saling menyembuhkan satu sama lain, saling memegang tangan satu sama lain. Dan karena itu pula lah saya kemudian meyakinkan diri saya bahwa saya harus ada tetap di jalur literasi ini. Susah. Saya bisa mendapatkan 10.000 buku sebulan. Dikirimkan oleh Diva, dikirimkan oleh Hidayatullah, dikirimkan Mizan, kemudian kemarin di Jakarta, di Bandung. Tiba-tiba Gramedia bilang, Kang, kita akan melebur buku kembali menjadi bubuk-bubuk kertas karena mahal menyewa gudang. Buku yang keluar masuk dari gudang ke pameran, dari gudang ke pameran, itu kan kos, biaya. Jadi jangan semuanya disimpan di gudang, kita akan lebur. Saya bilang kasih saya dong, boleh? Kang Maman butuh berapa? Saya butuh 2 mobil box. Oh itu 30.000 loh. Iya kalau memang ada 30.000, bahkan kalau ada gudangmu mau dikosongkan, kasih saya semua, saya punya gudang di depan rumah saya. Tapi Gramedia tidak mau lagi mengeluarkan biaya, ya saya yang tanggung. Saya yang tanggung biaya box dari Bandung ke Jakartanya. Habis itu saya mengucapkan di media, Alhamdulillah saya dapat buku. Apa yang terjadi? Saya nggak menyebut saya lagi butuh duit untuk pengiriman. Tiba-tiba saya ditelepon oleh bosnya JNE. Butuh mobil JNE untuk mengambil buku tersebut. Energi baik itu ketemunya dengan cepat. Dan kalau ada teman-teman tahu saya setiap minggu kirim buku, Januari sampai Juni saya sudah mengirim buku dengan nilai pengiriman 2 miliar. Tapi JNE bilang selama Kang Maman kirim buku, kami gratiskan. Jadi kalau orang bilang saya hebat, bukan saya cuma perantara. Ada orang-orang hebat yang diam-diam di belakang itu kemudian melakukan hal itu. Dan itulah yang kemudian menyembuhkan negeri ini. Karena Indonesia masih banyak orang-orang baiknya. Kalau masih muncul warna-warna kejahatan di media sosial, kriminologi ilmunya cuma bilang satu. Kejahatan itu bukan karena banyaknya orang baik kok. Tapi karena diamnya orang-orang, bukan karena banyaknya penjahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Nah persoalannya sekarang berani nggak orang-orang baik ini keluar. Tidak cuma diam-diam di bawah dengan kalimat, kami lillahi ta'ala.
Kami melakukannya diam-diam. Kalau kami muncul nanti dibilang ria dan pamer. Kalau kalian melakukan itu, setan ketawa loh. Karena kemudian kan kebaikan kalian tidak mengalir dan tidak menjadi contoh buat orang lain. Akhirnya media sosial diisi dengan kejahatan-kejahatan itu. Karena penjahat-penjahat itu malah bangga memamerkan kejahatannya. Yang jahat aja bangga memamerkan kejahatannya, kok yang baik tidak mau memamerkan kebaikannya sih? Lama-lama saya sebut orang baik ini juga sakit dan perlu healing. Untuk keluar dan memberikan bukti bahwa ada loh orang-orang baik. Ada loh orang-orang yang muncul. Persoalan ria dan bukan ria, itu urusan kamu dengan di atas, biarkan saja nanti. Pakai aja prinsipnya Rabiah al-Adawiyah kan. Yang dengan tegas-tegas mengatakan bahwa kalau memang saya sholat, kalau memang saya berbuat baik, semata-mata karena mau masuk surga, tutup pintu surgamu. Kalau memang saya berbuat baik supaya tidak masuk neraka, buang saya ke api neraka. Tapi kalau saya memang baik semata-mata lillahi ta'ala karena kamu, ya jangan lupa janjimu. Simple aja. Dan Rabiah al-Adawiyah lah yang membuat saya selalu healing dan sembuh untuk mengatakan, nggak usah meributkan soal ria dan tidak ria. Tampilkan saja kebaikan-kebaikan yang akan muncul. Persoalan ria urusan saya dengan yang di atas. Jangan dibikin sakit oleh label-label tentang ria dan bukan ria dan lain sebagainya. Berbuat saja. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Kang Maman.